Ayat 20, Yohanes 17. Saya bisa ngomong sampai pagi kalau soal gini nih, saudara. Nanti saya itu jengkel betul. Anda, ayat 20 tolong dibaca. Yohanes 17. Ayo cepat. Dan bukan untuk mereka Ya. berdoa. Nah, mereka itu siapa yang didoakan pertama kali? Kita, gerejanya, murid-murid. Dan bukan hanya untuk kita nih. Yesus berdoa. Tapi terus lanjut. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, menurut saudara, doa Yesus di ayat 20 Yohanes 17 ini sudah diaminkan atau belum oleh dia sendiri? Siapa jawab? Sudah diaminkan atau belum? Belum. Ayo baca lagi baik-baik. Kenapa saya berkata belum diaminkan doa ini? Saya dapat ayat ini tahun 1991 waktu saya di Bali. Ketika melihat orang Bali begitu setia mempersembahkan korban sesaji tiap hari. Saudara pernah dihitung satu hari itu sekian miliar yang dipakai hanya untuk sesaji itu. Karena satu kecil itu sekian ribu, saya lupa berapa. Nah sehari rata-rata 3-4 kali mereka. Dari satu keluarga nggak cuma satu miliar yang dibuang tiap hari. Waktu itu saya merenung, nangis, tiba-tiba ayat ini muncul. Tuhan Yesus nggak cuma doa untuk kita. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang 19 dia doa untuk kita. Begitu ayat 20 dia berubah. Tapi aku berdoa untuk mereka yang, saya pakai tambahan, yang akan percaya kepadaku, Bapak, karena pemberitaan yang aku doakan pertama kali. Ngerti gak ayat ini, Ustaz? Jadi sudah amin atau belum? Kenapa belum amin? Karena separuh dunia belum dengar tentang dia. Tahun 94 waktu Rasulullah khotbah di Senayan, saudara, saya nangis waktu dia ngomong begini. Saya baru dari India, di pelosok. Saya dari Afrika, pelosok. Saya dari Amazon, di tengah hutan belantara. Ada Coca-Cola di mana-mana, belum ada Yesus di mana-mana. Saudara tertawa, semua kita nangis hari. Betul. Supaya Cola bisa ada di mana-mana, Yesus belum. Semua orang butuh dia. Biarlah hari ini masing-masing saudara bisa tahu hati, karena dia nggak akan datang sebelum semua telinga mendengar tentang dia. Catat ayatnya, Matius 24 ayat 14. Nggak akan datang. Kesudahan itu nggak akan jadi. Berita dari Yohanes 17 yang kita belum selesai. Silakan baca sama-sama. Matius 24 ayat 14. Ya, cepat. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa gereja nggak lihat ayat ini? Iblis nggak bisa disudahi. Ngerti kalau pakai kata disudahi? Maka pekerjaannya pun nggak akan bisa disudahi sebelum Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia dan jadi kesaksian bagi segala bangsa. Nggak akan disudahi. Ayo saudara, kita bisa-bisa untuk Injil dengan cara kita bersatu. Udah yang nggak mau sudah biarin aja. Yang mau, ayo hari ini kita satu. Saya mau berkata kepada saudara para pengusaha, jangan takut jadi kaya. Kalau bisa kumpulkan uang dalam bulan-bulan ini sekian kali lipat dari yang sudah biasa dapat, kumpulkan. Katakan amin cepat. Amin. Sebab ini perlu banyak dana. Coca-Cola bisa ada di mana-mana karena mereka berani iklan. Kenapa kita nggak berani? Iklankan Injil itu kemana-mana. Kita masih hitung-hitungan terus dengan Tuhan. 21, Yohanes 17. Jadi dia belum amin doa dia 20, separuh aja belum. Dunia ini mendengar tentang dia. Gereja jangan banyak alasan. Ya tapi kan kami perlu nguatkan ke dalam. Sampai kapan kuat-kuat terus? Bertahun-tahun nggak pernah kuat, karena kita nggak pernah keluar. Terus kita kuat kalau kita keluar memberitakan Injil itu. 21 cepat, Yohanes 17. Supaya mereka semua menjadi satu. Ya. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Perhatikan kalimat ini. Doa yang luar biasa. Supaya siapa? Supaya dunia percaya. Dunia akan percaya
Yesus supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku, Bapa. Itu bukan karena KKR, bukan karena ini, hanya karena kita bersatu. Kenapa gereja nggak lihat ini? Kalau kita bersatu, dunia itu percaya. Ya bagaimana nggak percaya kalau setannya sudah kalah semua? Nggak ada orang sakit, nggak ada orang mati, nggak ada orang bunuh diri, nggak ada orang stres, nggak ada orang ini, nggak ada orang itu. Akhirnya percaya bukan? Karena kita bersatu, setan kalah, kaki Yesus berfungsi, nafasnya berfungsi. Seperti kita, aku dalam engkau, kau dalam aku. Baik, permintaan yang nggak pernah terjawab sampai hari ini. Karena masing-masing kita mempertahankan nama gereja kita. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ya, tunggu dulu. Enggak semua mereka loh, mereka itu gereja. Tapi mereka yang bagaimana, jangan lupa bersatu. Jadi kalau kita nggak bersatu, maka kemuliaan akan diberikan. Lanjut. Yang engkau berikan kepada. Wah, ini kemuliaan yang hebat. Ya, jadi kemuliaan apa diberikan kepada kita yang bersatu? Lanjut. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi dia putar-putar. Kalau mereka bersatu, Bapak, aku beri kemuliaan. Tapi kemuliaan itu membuat mereka bersatu lagi. Saya datang ke Manado pertama kali tahun 74 juga setelah sekian minggu Rasulullah datang. Jadi suasana itu bulan April saya datang. Suasana Manado masih keempat dengan Rasulullah karena belum pernah ada pendeta datang. Itu ceritanya orang-orang itu. Panggung di lapangan Sario, penuh dengan rokok sampai segunung, penuh dengan hobatan jimat-jimat, orang udah bilang opo-opo itu. Dengan urapan yang dahsyat, masih muda Rasulullah waktu itu. Lempar dari jauh, yang punya ini, wah orang datang. Dan belum pernah terjadi lagi. Dan terjemahnya pendeta Sarendatu almarhum. Nah di situ saya dapat bukunya dia pertama kali dalam bahasa Indonesia. Judulnya Pemberi Bukti. Saya buku itu nggak diterbitkan lagi. Yakin penerbitnya dari Surabaya. Saya nyambung dengan kata kemuliaan. Saudara, sering kali kita mendengar kata kemuliaan itu cuma tepuk tangan. Beri kemuliaan pada Tuhan, tok. Kasihan Tuhan. Padahal kemuliaan itu bukan tepuk tangan. Saya kata ini karismatik ngawur-ngawur memang. Pokoknya begitu. Ini karismatik yang buat tradisi yang kacau balau. Kemuliaan itu bukan tepuk tangan. Lalu apa? Catatan beri tanda Yohanes 17 saya belum selesai. Roma 3:23 berbunyi demikian. Sebab semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Nah, untuk kita mengetahui apa itu bentuk kemuliaan, ya gara-gara ayat itu kita tahu. Semua orang telah jatuh dalam dosa, maka itu kehilangan kemuliaan Elohim. Untuk mengetahui rasa itu, kita kembali ke Kejadian 3. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, di kelas remaja saya pernah membuat perlombaan kuis Alkitab. Nah, salah satu saya beri pertanyaan. Carikan ayat yang paling lucu soal kita. Cuma ada satu aja ayat yang paling lucu. Lucunya di mana? Begitu Adam selesai makan buah yang dilarang itu, lalu dia sadar kalau mereka dua telanjang. Itu ayat paling lucu soal kita. Lucunya di mana yo? Ya susah pindah tua-tua ini susah. Seperti lucunya di mana? Ayo, nggak ngerti? Ayo. Apa? Bukan. Apa? Jawabannya tepat. Katanya itu betul. Intinya betul, cuma kalimatnya salah. Lucunya di sini. Lawang dari tadi sudah udah kok. Ngerti kata bahasa Jawanya? Kan dari sononya sudah telanjang mereka itu. Karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Lu kenapa setelah makan itu baru sadar kalau telanjang? Lu lucu nggak? Coba lihat itu. Lu yang tahu nggak cepet ini? Ya. Nah iya. Nah, teologi nggak pernah ketemu hal seperti ini. Kalau begitu, kehilangan kemuliaan, berarti kemuliaan itu berbentuk apa? Ya, nggak usah berbentuk apa? Pakaian. Saudara lihat ayat 22 tadi, berarti selama ini di mata iblis kita ini telanjang bulat, saudara. Karena kita nggak bersatu. Pantesan kalau kita datang kepada iblis gigikan, kita telanjang, mengusir, kita yang diusir. Orang telanjang pergi.
Ayat 20, Yohanes 17. Saya bisa ngomong sampai pagi kalau soal gini nih, saudara. Nanti saya itu jengkel betul.